Sop. Siapa sih yang nggak tahu kecap manis? Ada begitu banyak resep masakan yang menggunakan kecap manis. Kecap sudah menjadi dasar resep untuk masakan yang dibakar. Mulai dari ayam bakar, ikan bakar, dan sate. Bahkan sekarang ada minuman yang menggunakan kecap manis di dalam resepnya. Wow, kreatif banget ya netizen plus 62 ini. Kecap manis terbuat dari kacang kedelai. Kebanyakan terbuat dari kacang kedelai hitam untuk rasa yang lebih manis dan lebih kompleks. Yang kemudian akan dicampur dengan bahan lain seperti garam, gula, dan bahan-bahan rempah lainnya untuk menambah rasa pada kecap. Ada begitu banyak pabrik kecap di Indonesia maupun di dunia. Nah, di episode kali ini, kita lihat yuk proses pembuatan kecap manis. Siapa tahu menambah ide bisnis dan cara mendapatkan uang dari proses pembuatan kecap manis, atau dalam bahasa Inggris disebut juga sweet soy sauce. Indonesia bersatu. Pertama-tama, produsen kecap mempersiapkan bahan baku yaitu kacang kedelai. Kacang kedelai perlu dibersihkan dahulu dari kotoran. Setelah itu, biasanya kacang kedelai direbus hingga matang dan lunak. Namun, produsen ini punya cara dan alat tersendiri, yaitu dengan mengkukus menggunakan tabung raksasa yang berputar. Uap panas dialirkan ke dalam tabung untuk menstim atau mengkukus kacang kedelai ini hingga lunak. Ada beberapa kelebihan mengkukus dibanding merebus, yaitu penghematan biaya air karena merebus menggunakan air bersih yang cukup banyak. Kedua, nutrisi tidak terlarut dalam air, serta mempercepat proses pentirisan, pengeringan, dan pendinginan kacang kedelai. Setelah kacang kedelai dingin dalam suhu ruang, langkah selanjutnya adalah menambahkan koji, yaitu jamur yang berasal dari golongan Aspergillus oryzae sebagai starter fermentasi. Yaitu proses reaksi biokimia di mana koji akan menghasilkan enzim yang akan mengubah struktur protein pada kacang kedelai menjadi asam amino dan karbohidrat pada kacang kedelai menjadi gula. Serta reaksi biokimia lainnya termasuk mengubah rasa dan aroma pada kacang kedelai. Setelah itu, campuran kacang kedelai yang sudah tercampur rata dengan koji didiamkan di ruang gelap yang lembab dan terhindar dari matahari selama kurang lebih 3 hari 3 malam agar terjadi proses fermentasi yang ditandai dengan peningkatan suhu hingga 31 derajat Celcius pada adonan kacang kedelai dan koji tersebut. Kemudian adonan kacang kedelai dan koji dicampur dan diaduk merata dengan air dan garam. Fungsi garam bukan saja untuk penambah rasa, namun sekaligus untuk mencegah jamur dan bakteri buruk yang tidak diinginkan, yang kemudian dituang ke tong keramik raksasa untuk fermentasi lanjutan.
Adonan ini ada yang dibiarkan beberapa bulan, bahkan ada yang 2-20 tahun lebih. Semakin lama, maka rasanya akan semakin kompleks dan semakin mahal pula harganya. Lama-lama, adonan akan berubah warna dan teksturnya seperti ini. Kemudian cairan yang sudah bisa disebut kecap tersebut dipasteurisasi, yaitu proses sterilisasi untuk memberhentikan proses fermentasi serta membunuh bakteri dan patogen yang tidak diinginkan. Melalui proses pemanasan atau pemasakan pada rentang suhu 60-135 derajat Celcius. Adonan tadi akan disaring untuk diambil sari cairnya dengan cara dimasukkan ke dalam kantung kain berpori. Ampasnya pun akan dipres hingga tetes terakhir. Hingga tahap ini, pembuatan kecap asin telah selesai. Berikutnya adalah langkah tambahan untuk merubah kecap asin menjadi kecap manis. Pada dasarnya, kecap manis adalah kecap asin yang ditambahkan gula dan rempah lainnya seperti bawang putih, bunga lawang atau juga disebut star anise, dan lain-lain tergantung resep masing-masing produsen kecap. Kemudian, campuran tadi dimasak hingga mulai mengental. Jadi deh. Buat sobat yang suka makan pakai kecap manis, komen di bawah ya, apa kecap manis favorit kalian? Buat sobat yang punya produk olahan kacang kedelai atau kecap, silahkan komen atau kasih link di kolom komen ya, siapa tahu ada penonton lain yang berminat dengan produknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu dan dilimpahkan rezekinya ya Sobat Nusantaraku dimanapun kalian berada. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi buat Sobat Nusantara semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian Sobat Nusantara, yuk komen di bawah ini, Indonesia bersatu, yakin bisa maju. Bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara ya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Nyalakan lonceng ya agar tidak ketinggalan sumber inspirasi dan informasi terbaru dari kami. Terima kasih sobat, sehat selalu dan maju terus. Salam. Indonesia bersatu. Yakin bisa.